Saya Fedora. Saya Mian. Bye-bye. Halo, selamat pagi. Saya Silvana dari Kopi News melaporkan langsung di SMA Santa Maria Kawansai. Bagaimana peristiwa G30 SPKI? Mari kita liput beberapa siswa SMA Santa Maria. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Saya Mian. bisa nggak jelaskan bagaimana peristiwa G30 SPKI secara diakronik? Ya, bisa saya jelaskan. Jadi awal dari peristiwa G30 SPKI ini adalah ketika pasukan Cakrabirawa berdiskusi untuk menangkap ketujuh jenderal karena mereka tidak setuju salah satu dari jenderal tersebut naik ke atas bangku pemerintahan. Adapun yang mereka rencanakan adalah 3 jenderal akan mereka bunuh di tempat tinggalnya sendiri, yaitu ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal MD Haryono, dan juga Jenderal DI Panjaitan. Dan di peristiwa G30 SPK ini sendiri ini ada salah satu anak jenderal yang menjadi korban, yaitu anak dari Jenderal Nasution. Nama anaknya tersebut adalah Ade Irma Nasution, di mana dia tertembak ketika para pasukan Cakrabirawa ingin menangkap Jenderal Nasution yang telah lewat melalui tembok pembatas. Dengan penjelasan kakak, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Menurut kakak, kenapa mereka nggak menerima 7 jenderal itu naik ke atas bangku pemerintahan? Ya, menurut yang setelah dibaca, mereka tidak setuju karena dari yang mereka dengar isu-isunya, ketujuh jenderal tersebut ingin menguasai wilayah Indonesia sendiri. Oh, terima kasih ya Kak. Ya, Dan bagaimana saja peristiwa yang terjadi di markas Lubang Buaya tersebut? Mari kita tanya seorang siswa Santa Maria. Halo Kak, selamat pagi. Boleh meminta waktunya sebentar? Saya ingin menanyakan kepada kakak bagaimana apa saja peristiwa yang terjadi di markas Lubang Buaya tersebut. Baiklah, jadi setelah sampai di markas tersebut, 3 jenderal yang masih hidup itu bernama S. Parman, Letnan Suprapto, dan Mayen Sutoyo. Dan satu jenderal yang bernama Nasution, dia berhasil diganti oleh salah satu ajudannya yang bernama Pierre Tandean. Jadi setelah sampai di markas tersebut, 3 orang jenderal yang masih hidup tersebut disiksa secara habis-habisan, seperti dicambuk, dipukul, dan disayat. Mereka dihabisi nyawanya di tempat, dan setelah nyawa mereka habis, mereka diseret oleh tentara dan oleh masyarakat di sana untuk dimasukkan ke salah satu sumur yang terletak di sana. Mereka diseret dan dimasukkan salah satu persatu ke dalam sumur tersebut. Setelah ketujuh jenderal ini tadi masuk ke dalam sumur itu, dan dimasukkan kembalilah sampah-sampah dan ditutup sumur tersebut dengan tanah, dan dibuatlah di situ pohon pisang agar tidak dikenali oleh tentara-tentara lain. Kalau boleh tahu, sekarang sumur tersebut dinamakan apa ya Kak? Sumur tersebut dinamakan Lubang Buaya. Terima kasih atas waktunya Kakak. Sama-sama. setelah kita mengetahui bagaimana peristiwa G30 SPKI, mari kita tanyakan salah satu siswa SMA Santa Maria bagaimana penemuan tempat ketujuh jenderal tersebut. Halo Kak. Halo. Bisa saya wawancarai? Bisa? Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih para warga menemukan tempat jenderal tersebut? Oh, jadi penemuan itu diawali dengan kecurigaan seorang petani yang melihat sebuah pohon pisang yang ditanami di atas gundukan tanah. Nah, setelah itu sang petani tersebut melapor kepada pasukan yang sedang melakukan pencarian. Pasukan tersebut membawa beberapa anjing pelacak, dan anjing tersebut menunjukkan sebuah kecurigaan terhadap gundukan tersebut. Akhirnya dilakukanlah sebuah penggalian. Setelah melakukan penggalian, menemukan titik terang di mana seorang warga pingsan saat melihat kaki di dalam sumur tersebut. Akhirnya pengangkatan pun dilakukan walaupun terjadi beberapa kendala karena mayat di dalamnya itu sangat tidak teratur di dalam. Setelah itu mayat dibersihkan sebelum dimasukkan ke peti dan ke keranda. Setelah itu para jenderal tersebut dimakamkan secara layak. Dan para jenderal tersebut sekarang dijuluki sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Agar pemirsa tahu bagaimana proses penangkapan salah satu tokoh, yaitu DI Panjaitan, mari kita tanyakan seorang siswa Santa Maria. Halo Kak. Halo Kak. Bisa saya tanyakan sesuatu nggak? Boleh Kak? Kakak tahu nggak bagaimana proses penangkapan DI Panjaitan? Tahu Kak? Boleh dijelaskan? Jadi saat Cakrabirawa datang ke rumahnya DI Panjaitan, mereka langsung memanggil jenderal tersebut
dan meminta kalau Jenderal Panjaitan itu untuk segera menghadap Presiden. Mendengar hal itu, DI Panjaitan langsung bersiap-siap dan bergegas turun ke bawah. Namun sampai di tangga, saat mereka bertemu dengan Jenderal Panjaitan, mereka pun akhirnya melucuti senjata ke jenderal tersebut. Namun yang dilakukan jenderal tersebut hanyalah berdoa. Naasnya saat selesai berdoa, ada salah satu anggota Cakrabirawa yang tidak sabar lagi dan langsung menembak jenderal tersebut, dan akhirnya dia pun tewas di tempat itu. Lalu jenazahnya diseret ke lubang buaya. Oh, terima kasih ya, Kak. Oke. Begitulah peristiwa G30 SPKI dan penangkapan DI Panjaitan. Kopi News melaporkan.